Oke teman-teman, kali ini saya ingin bertanya, apakah hidup Anda hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Ataukah sama, ataukah malah merosot? Jadi pertanyaannya akan sama. Apakah hidup Anda di hari depan makin membaik, atau sama, atau malah merosot? Nah, ini penting kita jawab, karena mestinya orang-orang yang olah sikap setiap hari adalah keberuntungan. Setiap hari adalah sukses. Nah, makanya dalam olah sikap kita selalu melihat ke jari telunjuk, bukan ke jari tengah. Ya, orang yang tidak olah sikap akan banyak tergelincirnya, akan turun terus karena uh, terjerembab dalam masalah demi masalah dan tidak ada habis-habisnya. Kalau kita olah sikap, kita akan selalu melihat ke jari telunjuk. Artinya sikap-sikap kita mendukung untuk kita terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik dari hari ke hari. Masa depan yang baik itu ditentukan oleh hari ini. Kalau kita olah sikap dengan hasil-hasil yang jelas. Makanya saya ciptakan alat ya untuk kita bisa konsisten olah sikap melihat ke jari telunjuk. Yang pertama ya, yang pertama itu kita sebut dengan apa namanya? Nah, disebut dengan orang tua. Bagaimana kita menjadikan orang tua sebagai sumber energi untuk kita menjadi lebih baik. Ya, kalau Anda dalami bagaimana posisi orang tua, Anda tidak akan punya alasan untuk tidak menjadi lebih baik. Kecuali Anda memang tidak merasakan adanya sorga di bawah telapak kakinya. Oke. Nah, kalau Anda benar-benar menyayangi orang tua, Anda nanti akan berpikir untuk membangun segitiga yang tidak terlupakan. Ya, kenapa saya sebut ini segitiga terlupakan? Karena orang banyak hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, keluarga dan organisasinya. Salah satunya, ya, pasti kosong. Ya, biasanya yang kosong itu adalah organisasi. Jadi mereka lupa bahwa untuk bisa mendapatkan nafkah dari bagi keluarganya, mereka harus bekerja sebaik-baiknya di uh, organisasi atau di perusahaan. Kalau misalnya dia tidak bekerja dengan baik, tentunya nanti prestasi akan merosot dan akan terus bermasalah sehingga apa yang mereka bawa untuk keluarga tidak ada, alias kena PHK. Sederhananya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita betul-betul ingin membahagiakan ibu, kita akan menjadi manusia ikhlas. Ya, kita akan jadi manusia ikhlas. Ikhlas dalam menjalani satu profesi tertentu. Ya, kalau misalnya ada terasa berat, ada terasa sulit, dengan keikhlasan selalu saja ada jalan keluar. Oke, ya. Nah, kemudian kekuatan fokus, kekuatan fokus. Di sini kita akan membangun kekuatan fokus, artinya kalau masih bercabang-cabang, kita ingin membangun ini, membangun itu pada saat yang bersamaan, semuanya pasti gagal, tidak jadi satupun. Ingat, ada video saya sebelumnya yang berjudul menangkap kelinci, ya, nggak dapat satupun jadinya. Kemudian benang merah, benang merah. Kalau Anda punya profesi, tentu nyangkut dengan jiwa Anda merasa itu adalah bagian dari hidup Anda sehari-hari, makanya begitu ada masalah Anda cepat tahu. Bahkan jauh sebelum masalah Anda sudah antisipasi karena adanya benang merah tadi. Oke? Oke. Nah, inilah yang kita sebut dengan alat-alat olah sikap. Dan yang terakhir, ya, nah, yang terakhir blueprint. Kalau Anda ingat bagaimana seorang ibu membesarkan anaknya dengan segala macam pengorbanan darah dan air mata, Anda nanti akan hati-hati membangun masa depan. Ya, membangun dasar masa depan yang benar itu adalah dengan sebuah profesi tertentu, bukan ganti-ganti, bukan keluar masuk satu bidang-bidang tertentu, bukan. Ya,
Coba lihat bagaimana seorang profesional dalam satu bidang. Lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun baru dia ada harganya di mata orang, ya, di mata pasar begitu. Nah, itu semua memerlukan jangka panjang, pertimbangan pemikiran jangka panjang, 20-30 tahun ke depan. Anggaplah kita sekarang sudah mulai bekerja di dalam satu bidang tertentu pada usia katakanlah 20 atau 20 tahunan. Anda membayangkan usia sekitar 55 tahun nanti Anda sudah katakanlah memasuki usia pensiun begitu. Nah, itu harus direncanakan dari sekarang. Karena kalau tidak demikian nanti Anda akan mengalami hidup yang goncang, nggak jelas, penuh liku-liku yang nggak perlu. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa untuk ibu. Ya, seorang ibu tidak melihat anaknya kaya raya saja, tidak. Tapi yang mereka lebih harapkan dari hidup anaknya adalah bahagia. Dan bahagia itu mesti ada sebuah profesi tertentu yang mendukung kehidupannya gitu loh. Ya, apakah dia petani, apakah dia pedagang, apakah dia pegawai, apakah dia pengusaha begitu. Terserah. Yang penting dalam 20-30 tahun ke depan itu Anda konsisten dalam satu bidang tertentu. Makanya harus ada semacam blueprint. Semacam blueprint yang Anda betul-betul rancang dari sekarang, ya, cetak biru, demi Anda tunjukkan kepada ibu bahwa Anda bisa mengelola hari-hari dengan baik. Nah, ini alat saya ciptakan teman-teman 13 tahun yang lalu, ya. 13 tahun yang lalu sudah saya uji coba di mana-mana. Beberapa menti-menti saya yang selalu konsisten olah sikap itu mereka sudah mendapatkan sirkuit dalam otak mereka, bagaimana otaknya bekerja secara otomatis, ya, dengan mengacu kepada alat-alat yang 6 tadi, OT, ST, MI, KF, BM, dan BP. Dengan demikian, mereka selalu melihat ke jari telunjuk, bukan ke jari tengah. Inilah yang memastikan hidupnya berjalan dari hari ke hari, menuju ke arah yang lebih baik. Saya ambil contoh. Mungkin Anda bertengkar dengan seseorang, katakanlah teman kerja, Anda lebih memikirkan orang tua yang menunggu Anda sukses, atau Anda berlarut-larut memikirkan teman yang membuat Anda sakit hati tadi atau tidak. Nah, kalau Anda terbawa memikirkan itu, berarti orang tua di bawah nilainya daripada orang ini. Artinya orang ini lebih penting. Nah, makanya Anda terjerumus. Harusnya Anda lupakan saja masalah itu dan Anda fokus ke jari telunjuk untuk membahagiakan ibu. Satu contoh. Contoh yang lain. Hari ini Anda bangkrut sebangkrut-bangkrutnya dalam usaha. Anda mulai patah arang, putus asa. Itu artinya Anda melihat ke jari tengah. Harusnya Anda tetap berdoa dan kontak dengan ibu supaya Anda benar-benar selalu mendapat doanya, mendapat petunjuknya, mendapat semangat dari ibu. Dengan demikian Anda terus membangun diri, menyusun lagi rencana-rencana usaha Anda bangkit dari kebangkrutan. Ya. Satu contoh. Contoh yang lain. Anda mulai terjerumus di dalam pertemanan yang tidak sehat. Ya. Artinya teman itu lebih tinggi nilainya daripada ibu. Ya, lebih tinggi nilainya. Itu benar-benar salah. Harusnya Anda berteman dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, ya, untuk menunjukkan kepada ibu Anda bahwa Anda bisa menjadi sukses bersama orang-orang yang baik demi ibu. Kenapa saya selalu mengatakan ibu, dan ibu? Karena memang ya semua orang mengakui bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya, artinya kalau Anda tidak mengulang-ulang, tidak mengingat-ingat setinggi-tingginya kemuliaan ibu, di situ Anda akan mendapat neraka, bukan surga. Hanya dengan mengingat-ingat ibu,
tekad untuk terus membangun hidup supaya ibu bahagia, makanya Anda mendapatkan sorga. Ya. Nah, teman-teman, kalau alat ini ya selalu Anda ulang-ulang setiap hari di bawah bimbingan mentoring, Anda nanti akan mendapatkan energi super. Energi super untuk selalu melihat ke jari telunjuk, bukan ke jari tengah. Nah, di sini otak Anda akan bekerja secara otomatis. Mungkin di awal-awalnya mungkin tidak terasa, tidak penting, mungkin tidak begitu menarik. Tapi setelah Anda ingat-ingat, ulang-ulang, cerna lagi, otak PFC Anda akan mulai bekerja, menentukan baik dan buruknya segala sesuatu tindakan Anda. Ini menuntut alat-alat ini diulang terus supaya tertanam di hipokampus. Supaya tertanam di hipokampus. Yang tertanam di hipokampus itu nanti akan membangkitkan emosi, energi emosi. Nah, emosi itulah yang kemudian membuat otak PFC bekerja lagi. Bekerja terus dia. Bagaimana supaya ada solusi-solusi yang lebih baik dari setiap permasalahan-permasalahan yang Anda sedang hadapi. Jadi begitu. Kalau misalnya Anda tidak ulang-ulang ini, alat ini, nanti hipokampus Anda kosong, emosi Anda tidak naik, ya voltase listriknya begitu. Nah, nanti otak PFC juga nggak tahu harus bagaimana. Oke, nah makanya bagi yang mentoring saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum ikut mentoring, silakan cari tahu lebih jauh tentang olah sikap yang saya ciptakan 13 tahun yang lalu dan saya sudah uji coba di mana-mana. Bagi mereka-mereka yang konsisten saya lihat sudah punya usaha yang cukup bagus, punya karir yang cukup bagus di bidang olahraga, di bidang UKM, di bidang ya profesinya. Bagi yang menghindar untuk olah sikap, saya melihat mereka begitu-begitu saja, bahkan kecenderungannya semakin merosot. Oke, nah ini memang seperti yang saya ulang, dituntut satu sikap rendah hati, tidak merasa pandai, tidak merasa lebih tahu, tidak merasa digurui, tidak merasa direndahkan oleh materi saya, tidak. Ya, kalau Anda tidak memiliki kerendahan hati, Anda akan berpikir untuk menghubungi saya. Tapi kalau Anda rendah hati, akan selalu langsung untuk mengontak bagaimana sebetulnya mentoring olah sikap bersama Hendri Gemilang. Ya, demikian semoga bermanfaat, berguna untuk membangun hidup Anda menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih.